Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, pagi ini Cici mau mengajak kita untuk memulai sekolah minggu bersama. Oh iya, sebelum mulai jangan lupa siapkan Alkitab masing-masing dan duduk dengan rapi ya. Yuk kita mulai dengan doa, lipat tangan dan tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau memuji Tuhan bersama dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong sertai sekolah minggu kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang Cici mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri bersama dan memuji Tuhan dengan sukacita. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Wah, semuanya hebat ya. Terima kasih adik-adik. Boleh duduk kembali ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lawson Novia. Mari kita menyanyikan pujian ini untuk mempersiapkan hati menyambut kebenaran firman Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, saya sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya saya mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tolong berikan telinga dan hati yang mau mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Hai, selamat pagi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Seneng banget Lause ketemu dengan kalian. Bagaimana kabar kalian? Lause berdoa kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Adik-adik dengar nggak ya? Ada suara apa ya? Kalian dengar nggak ada suara apa? Ternyata suara perut Lause. Lause belum sarapan. Gimana adik-adik? Adik-adik sudah sarapan kan? Nah, adik-adik, kalau adik-adik lapar, adik-adik tentunya minta makanan kepada mama atau papa. Betul bukan? Mama dan papa akan memasakkan atau membelikan makanan untuk adik-adik. Tetapi bagaimana kalau yang lapar banyak orang? Apa yang akan kita lakukan?
Adik-adik mungkin akan menjawab, itu mah gampang, kita tinggal pesan catering. Atau kita mungkin akan menjawab, gampang sekarang mah, tinggal buka HP, terus buka aplikasi, mau pakai apa. Ada GoFood, ada GrabFood, ada Shopee Food, ada Traveloka Eat, ada berbagai macam aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memesan makanan. Tapi zaman dulu belum ada itu semua. Kalian mau tahu kan apa yang Yesus akan lakukan? Simak yuk ceritanya baik-baik. Satu hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, mereka merasa kelelahan sekali. Badan mereka capek. Kenapa ya? Karena seharian penuh mereka melayani orang-orang yang datang pada Tuhan Yesus. Ada yang sakit, minta tolong disembuhkan. Ada yang buta, minta tolong dicelikan matanya. Dan Tuhan Yesus melayani mereka. Ada yang rindu mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus bercerita tentang kerajaan Allah, atau bahasa kerennya sekarang berkhotbah. Dari pagi sampai siang sore mereka belum sempat makan karena saking sibuknya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, dengan pelayanannya, Tuhan Yesus mengajak pada murid-muridnya, ayo murid-murid, kita ke seberang sana, kita ke tempat yang sepi, gak ada orang. Kita beristirahat sejenak supaya kita bisa sempat makan, beristirahat, dan tubuh kita kuat lagi, sehat lagi untuk melayani banyak orang keesokan harinya. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya segera naik perahu untuk berlayar ke seberang sana. Ketika Tuhan Yesus ada di perahu, tiba-tiba banyak orang berteriak, wah, itu ada Tuhan Yesus! Tuhan Yesus! Saya lagi sakit, minta tolong disembuhkan Tuhan Yesus. Ada lagi yang berteriak, Tuhan Yesus! Saya rindu mendengarkan firman Allah. Saya mau dengar cerita kerajaan Allah. Tolong cerita Tuhan Yesus. Ada lagi yang berteriak, Tuhan Yesus, kaki saya belum bisa berjalan. Kaki saya lumpuh. Saya minta tolong disembuhkan. Begitu banyak orang yang berteriak-teriak. Ada yang minta tolong disembuhkan, ada yang minta tolong diceritakan kerajaan Allah. Ada juga yang berteriak, wah, Tuhan Yesus akan ke seberang sana, ayo kita kejar. Mereka pun berlari mengejar Tuhan Yesus sampai ke ujung. Ketika mereka tahu Tuhan Yesus akan menuju ke seberang danau situ, mereka berlarian mengejar Tuhan Yesus. Ayo kita jalan kaki saja untuk menuju ke seberang sana. Mereka berlarian mengejar Tuhan Yesus melalui jalan darat. Orang-orang yang banyak ini gak cuma 1-2 orang, anak-anak yang mengejar Tuhan Yesus. Ada ribuan orang. Nah, ribuan orang mengejar Tuhan Yesus. Mereka berjalan kaki melalui jalan darat. Mereka tiba lebih awal di ujung sana dibandingkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dia melihat begitu banyak orang yang menunggu kedatangannya. Tuhan Yesus yang sudah merasa lelah, dia tidak mengusir orang-orang tersebut. Dia merasa kasihan. Dengan kasihnya yang begitu besar, Tuhan Yesus mau melayani orang-orang tersebut. Tuhan Yesus sayang dan mengasihi orang-orang tersebut.
Tuhan Yesus tahu orang-orang tersebut ada yang butuh disembuhkan. Ada butuh yang dicelikan matanya. Ada yang butuh disembuhkan kakinya untuk berjalan. Ada yang butuh firman Allah. Makanya Yesus mulai berkhotbah. Tidak terasa, hari sudah mulai malam. Murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, suruhlah mereka pergi. Suruhlah mereka pulang sebelum hari betul-betul malam. Supaya mereka bisa beli makanan tuh di desa-desa sekitar, di kampung-kampung sekitar sini. Tuhan kan tahu di sini ini tempat yang sepi, nggak ada yang jual makanan. Lalu Tuhan Yesus menjawab, tidak boleh, kamu yang harus beli makan, kalian yang harus kasih makan untuk banyak orang ini. Murid-muridnya berkata, hah? Gimana caranya kita bisa memberi makan banyak orang? Perlu uang berapa untuk membelikan makanan sebanyak ribuan orang seperti ini? Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya memeriksa apakah ada di antara ribuan orang ini yang membawa makanan. Lalu murid-muridnya mengecek satu persatu. Ada nggak di antara orang-orang ini yang membawa makanan? Tiba-tiba Andreas, salah seorang murid Tuhan Yesus, berteriak, "Hei, di sini nih ada yang membawa makanan." Ternyata ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang-orang ini duduk di atas rumput berkelompok. Ada yang satu kelompok 50 orang, ada yang satu kelompok 100 orang. Mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Lalu Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan tersebut. Setelah itu Yesus menengadahkan wajahnya ke langit. Ia melihat ke arah sorga. Dia berdoa dan mengucap berkat. Lalu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan tersebut menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Setelah itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya membagikan kepada orang-orang tersebut potongan-potongan roti dan ikan tersebut. Tuhan Yesus memecah-mecahkan terus dan terus. Dan murid-muridnya pun membagikan kepada orang-orang tersebut terus menerus. Tidak ada satu orang pun yang ada di situ merasa kelaparan. Mereka semuanya kenyang. Karena Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan tersebut lalu dibagikan dan mereka makan potongan-potongan roti dan ikan tersebut. Setelah semua orang yang datang merasa kenyang, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mengumpulkan makanan-makanan yang lebih. Murid-muridnya mengumpulkan potongan-potongan ikan dan roti tersebut di sebuah keranjang atau bakul. Nah, setelah semuanya mengumpulkan, ternyata makanannya yang lebih ada 12 keranjang atau 12 bakul yang penuh. Nah, luar biasa bukan anak-anak? Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat mujizat seperti itu. Orang-orang yang datang saat itu mereka merasa kagum kepada Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus luar biasa. Kalian tahu nggak anak-anak, berapa orang yang datang saat itu? Alkitab menyebutkan 5.000 orang laki-laki. Coba bayangkan kalau satu orang laki-laki membawa istri dan 2 orang anaknya. Atau bahkan lebih anaknya. Begitu banyak bukan orang yang datang pada saat itu. Dan semua orang yang pada saat itu datang gak ada yang masih merasa lapar. Mereka dikenyangkan dengan memakan
potongan-potongan roti yang berasal dari 5 roti dan 2 ikan. Hebat bukan Tuhan Yesus? Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi umatnya. Tuhan Yesus tidak membiarkan umatnya pulang dengan perut yang lapar. Begitu pula dengan kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi kita. Bahkan Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menebus dosa adik-adik, menebus dosa Lausu, menebus dosa kita semua. Begitu besar kan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita. Ambil Alkitabnya yuk. Kita buka Yohanes 17 ayat 17b. Yohanes 17 ayat 17b. Kita baca bareng-bareng. Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Pendek ya ayat hafalan kita. Yuk kita hafal bareng-bareng. Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Saya lagi ya. Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Yuk mari adik-adik, untuk mengakhiri cerita hari ini kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Lausu berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah mengasihi dan menyayangi saya. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Ingatkan saya selalu kalau saya punya Allah yang begitu mengasihi saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa. Bye-bye. Puji Tuhan ya, kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang sudah dengar kebenaran firman Tuhan, boleh nggak kasih jempolnya? Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Lausa Novia yang sudah menyampaikannya. Tuhan Yesus terus memberkati Lausa ya. Nah, hari ini ada aktivitas juga loh. Yuk, kita mau lihat dan kerjakan bersama. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah rajin mengerjakan aktivitas dan ayat hafalan setiap minggunya. Yuk, ajak papa mama untuk mengerjakannya bersama. Pasti bisa kan? Cici tunggu ya. Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa menyimpannya terlebih dahulu di amplop dan menitipkannya kepada papa atau mama saat datang ke gereja nanti. Atau kalian juga bisa mengirimkannya melalui QR code yang tertera di layar masing-masing. Yeay, sekolah minggu kita udah selesai nih. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bisa mengikuti sekolah minggu bersama hari ini. Tuhan, tolong berkati untuk 1 minggu ke depan. Tuhan juga tolong bimbing kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat, mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikian sekolah minggu kita. Terima kasih adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.